Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setulus cintamu kepadaku dan kau ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus cintamu kepadaku dan kau ku tinggalkan. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang ku temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, setulus cintamu kepadaku. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dalam channel saya Firman Aditya 37. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tentang semacam pengarahan ya, pencerahan atau pemahaman yang baik tentang kepercayaan yang harus memprioritaskan masalah adab atau akhlak ya pada beberapa aliran kepercayaan atau keyakinan yang kita anut itu kan sebagian besar terdiri dari 3 unsur ya, yaitu unsur keyakinan atau tauhid, misalkan dalam kepercayaan tertentu disebut keyakinan atau tauhid. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur ibadah ritual sehari-hari, dan yang ketiga unsur akhlak, yaitu cara bergaul dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain atau ekosistem. Kemudian kadang ada keyakinan atau kepercayaan tertentu, kepercayaan spiritual tertentu yang menganggap jika tauhid atau keyakinannya itu kepada Tuhan itu sudah tercampur syirik atau rusak, maka amal-amal yang lain itu hangus, pahala-pahala yang lain itu hangus, baik kaitannya dengan pahala ibadah ritual sehari-hari atau akhlak yang baik itu hangus, tidak dianggap sebagai kebaikan pahala jika sudah terlanjur melakukan amal, misalkan menyekutukan Tuhan dengan syirik dan lain-lain. Nah, padahal kan kita misalkan sudah dari kecil sudah dididik untuk beribadah rutin, ritual, berpuasa, membaca kitab suci atau berbuat baik pada orang tua, tetangga dan lain-lain ya, menolong orang yang membutuhkan, itu kan akan sangat mubazir atau sia-sia jika gara-gara mungkin kita tidak sengaja melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Tuhan, atau ilmu belum sampai jadi kita terjerumus ke situ, kok amal pahalanya hilang di sisi unsur yang ibadah ritual dan akhlak itu gara-gara kita tidak sengaja melakukan amal syirik itu. Itu konsep keyakinan itu adalah seperti yang saya umpamakan, itu seperti dalam rangkaian listrik yang seri. Contohnya ini teman-teman, dalam rangkaian listrik yang seri ini ya, rangkaian listrik seri ini kita umpamakan ini baterai ini adalah sumber iman yang dari Tuhan ya. Kemudian 3 lampu ini adalah unsur dari agama atau keyakinan yang tadi, yaitu lampu 1 menggambarkan tauhid atau bagian keyakinan yang hubungan vertikal dengan Tuhan. Kemudian lampu 2 menyangkut ibadah ritual sehari-hari yang menyangkut dengan Tuhan juga. Dan yang ketiga, lampu yang ketiga mewakili masalah akhlak, yaitu hubungan umat dengan diri dia sendiri, dengan orang lain, atau dengan lingkungan ekosistem sekitar. Jika pada kepercayaan tertentu itu, jika yang menganut seperti rangkaian listrik seri ini ya, jika sudah terputus di bagian, misalkan ini tidak sengaja terputus ya, melakukan kesalahan dalam hal syirik ya, atau menyekutukan Tuhan secara tidak sengaja atau karena ilmu yang
benar itu belum sampai ya, belum sempat menuntut ilmu karena terjerumus itu, misalkan pegang jimat, beda bertuah atau ke orang pintar dan lain-lain, itu kan dianggap hangus ini. Jadi yang ibadah ritual dan akhlak itu tidak berlaku kebaikannya karena sudah hancur di sini sih. Misalkan ini ada rangkaian kabel ini. Nah, ini ibaratnya orang yang tidak sengaja terjerumus syirik atau musyrik atau misalkan ke orang pintar atau yang menyekutukan Tuhan itu kan ibaratnya sudah terputus di sisi ini ya. Ini yang bagian silang. Terputus di sisi kabel yang menuju bidang tauhid ini. Jadinya karena ini rangkaian seri, otomatis kabel yang ibadah menuju lampu, yang ibadah ritual atau yang ibadah akhlak kepada orang lain itu sudah terputus, ikut padam juga. Jika yang bagian tauhid ini rusak padam, maka ibadah bagian lampu ibadah ritual atau bagian lampu yang ibadah akhlak yaitu padam juga, manfaatnya dianggap tidak ada. Ini beberapa resiko yang memahami agama atau keyakinan dengan misalkan dengan rangkaian semisal rangkaian listrik seri ini. Kemudian bisa juga dengan memahami agama atau keyakinan dengan rangkaian listrik campuran. Sama seperti tadi, tapi ini masih mending ya. Jadi ini bidang keyakinan atau unsur tauhid ini di sini, yang lain misalnya bidang ibadah dan unsur akhlak itu di sini. Nah, jadi misalkan hampir sama sebenarnya dengan rangkaian seri tadi. Jika ini terputus di sini, salah satunya misalkan yang terputus di bagian tauhid ya, di bagian keyakinan, ya ini bagian ibadah atau unsur bagian akhlak akan ikut padam juga jika terputusnya di sini. Tapi jika terputusnya di sini mungkin hanya di bagian ibadah, mungkin tidak mengganggu yang lain ya. Tapi jika dia meletakkan ada aliran kepercayaan yang meletakkan unsur keyakinan atau tauhid di lampu pertama yang masih dalam rangkaian samburan tapi di kabel yang seri ini ya, misalnya ini terputus di sini ya, misalnya ini terputus di sini, ini akan padam juga manfaat dari ibadah ritual dan akhlak kebaikan yang sudah kita lakukan sehari-hari dari dulu juga akan sia-sia. Nah, baiknya gimana? Baiknya adalah memahami agama atau kepercayaan dari misalkan contoh rangkaian listrik yang paralel. Ini akan bijaksana jika seperti ini. Jadi misalkan ini baterai ini adalah sumber energi kita kepada Tuhan ya. Kemudian ketika bola lampu ini ketiga unsur agama yaitu keyakinan tauhid, ibadah ritual dan akhlak pada diri kita sendiri dan orang lain ya, dan lingkungan. Itu ketika kita rusak akidah kita atau tidak sengaja terjerumus kepada syirik atau menyekutukan Tuhan atau yang lain-lain ya, karena terpaksa atau tidak sengaja, maka ini yang padam hanya bagian ini, yang rusak hanya bagian unsur agama, kepercayaan yang hanya dalam bidang tauhid yang rusak. Tapi unsur-unsur yang lain seperti unsur ibadah, ritual, dan unsur akhlak itu tidak rusak, masih bisa menyala, masih bisa memberi manfaat kepada diri kita sendiri dan orang lain atau lingkungan. Jadi ini tidak sia-sia. Jika kita menggunakan prinsip hidup yang menggunakan rangkaian listrik paralel seperti ini, maka hidup kita jadi fleksibel dan luwes. Jika misalkan kita rusak di ibadahnya tidak sempurna, kadang bolong-bolong ya, tetapi tidak merusak akidah dan tidak merusak akhlak. Ketika kita rusak di bidang ini tauhid, keyakinan, karena tidak sengaja dan karena mungkin ilmu belum sampai dan lain-lain ya, kedua sinar kita masih terang di bagian akhlak dan di bagian ibadah ini, masih bisa memberi manfaat, tidak hangus, tidak sia-sia ya. Mengapa saya pentingkan begini? Sekarang misalkan kita dibalik teman-teman, misalkan ini teman-teman mau misalkan ada satu aliran yang menganggap jika tauhidnya rusak maka rusak dua-duanya. Sekarang dibalik, jika diputusnya di sini, jika diputusnya di kabel sini, jika dibalik berarti rangkaian seri ini, jika seseorang jahat ya, akhlaknya jahat kepada orang lain, maka ibadah dan tauhidnya yang murni, yang sesuai tuntunan akan sia-sia. Dibalik kayak gitu, mau apa enggak? Kan enggak mau kan? Jika kita melakukan prinsip yang pada rangkaian seri, yaitu
Jika tauhidnya rusak atau keyakinannya rusak tercampur syirik, maka ibadah dan akhlaknya sia-sia. Sekarang dibalik, misalkan yang rusak di sini ya. Ini kan rangkaian seri. Jika akhlaknya kita jahat kepada orang lain yang tidak bersalah, maka ibadah kita yang sesuai tuntunan dan tauhid kita yang murni akan sia-sia. Mau apa enggak? Misalkan ini tanda silangnya ditaruh di sini. Silang ya. Ini kan otomatis mati juga ini ibadah dan tauhid keyakinannya. Kan nggak mau kan? Kita ibaratnya sudah bertauhid murni kepada Tuhan dan ibadah ritual sesuai tuntunan, masa gara-gara akhlak yang jahat sia-sia. Itu namanya keadilan. Jika kita tadi awal-awalnya kan menggunakan rangkaian seri ini sih dalam memahami keyakinan, jadi ini rusak di sini, ya yang dua mati. Sama saja jika kita ini tanda silang ini ditaruh di sini, ditaruh di bidang sini ya, kita misalkan akhlaknya rusak, jahat, ya yang ibadah dan keyakinan kita akan mati sia-sia, padam juga, walaupun tauhid atau keyakinan ibadah kita benar ya, tapi kita jahat kepada orang lain yang tidak bersalah, ya sama akan padam juga manfaatnya, sinarnya dalam hidup kita. Makanya sangat penting teman-teman untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain ya. Sebatas orang lain itu tidak jahat dan tidak fasik, maka kita harus berbuat baik kepada orang lain apapun kepercayaan, keyakinan mereka. Dan alangkah baiknya jika kita mengutamakan masalah akhlak ya, jadi tidak jahat kepada orang lain, karena kasihan orang lain juga. Misalkan gara-gara kita terlalu mendakwahkan ini, misalnya tadi ya, dalam terlalu mendakwahkan menceramahkan tauhid tapi dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang kasar, menakut-nakuti, atau terlalu mengutamakan misalkan tauhid, ibadah, mungkin amal usaha yang banyak dan lain-lain, kecerdasan, tapi mengabaikan masalah akhlak, menyepelekan, meremehkan, mungkin juga sinis, merendahkan, atau sombong, atau menakut-nakuti dan lain-lain, maka umat atau jamaahnya kan kasihan karena mereka ketakutan. Jadi intinya mereka mendakwahkan tauhid atau keyakinan yang benar supaya tidak syirik, tapi ketakutan, jamaahnya ketakutan, malah nanti ketakutan itu ada yang putus sekolah atau mengadunya ke orang pintar, malah niatannya ini dakwah tauhid untuk mencegah syirik, malah menjerumuskan jamaah atau umat atau warga ke syirik, karena takut sih mendakwahnya dengan keras, dengan cara yang tidak benar, takut. Malah itu juga misalkan di suatu sekolah satu-satu keyakinan tapi akhlaknya jahat, menzolimi yang lemah, akhirnya takut, yang bersangkutan takut karena takut dizolimi, takut di premanisme, larinya ke orang pintar, malah terjerumus syirik, malah jadi hancurnya biang kerok, jadi hancurnya masa depan orang itu, jadi susah nyari kerja, susah nyari istri, karena mungkin ada jadi terkena gangguan metafisik sih, niatannya mau menuntut ilmu, mencari tauhid, tapi yang mendakwahkan atau di lingkungan itu terlalu menggembor-gemborkan tauhid keyakinan, tapi akhlaknya buruk, menakut-nakuti, premanisme, membuli dan lain-lain, tidak santun, tidak sopan, akhirnya takut, malah jamaah atau warga atau umatnya ada beberapa yang terjerumus ke syirik, ke orang pintar dan lain-lain, menyebabkan terjerumus ke misalnya ilmu sihir, atau kena benda bertuah, atau kena pengaruh hitam, kuasa hitam dan lain-lain. Jadi kasihan, jadi masa depannya suram, merusak hubungan dia dengan orang tua, dengan susah nyari kerja, susah nyari istri dan lain-lain, karena gara-gara akibat dari akhlak orang yang jahat itu, yang semena-mena, yang ngawur. Jadi kasihan orang lain yang jadi korban, jadi nggak punya masa depan. Makanya kita harus memperbaiki akhlak kita kepada orang lain, yaitu yang sopan, santun, tidak merugikan orang lain. Kalau orang lain itu tidak jahat dan tidak fasik maksiat, ya kita jangan merugikan mereka, kayak gitu ya. Jadi kan kita saling memberi manfaat kepada yang membutuhkan, berkasih sayang gitu. Jadi ya mohon maaf, ini saya bukan mengajak teman-teman untuk seperti saya dan memahami aliran kepercayaan ini. Ini hanya menggambarkan saya punya pendapat seperti ini. Terserah teman-teman mau punya pendapat yang seperti itu, seperti punya teman-teman sendiri, ya nggak apa-apa. Yang penting kita saling menghargai dan saling menghormati pendapat yang lain-lain. Tidak ada maksud untuk memaksakan kehendak ya. Ini hanya
menurut pendapat saya dan dipakai untuk diri saya pribadi. Silakan bagi teman-teman yang punya prinsip sendiri seperti tadi misalkan rangkaian seri atau itu ya tidak apa-apa. Maaf, ini saya bukan bermaksud menggurui atau mengajak berdebat. Ya, mohon maaf jika ada salah dengan pendapat saya, dengan pendapat teman-teman juga yang berlaku. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk membuat aturan baru, bukan, tapi ini demi supaya memberi manfaat, menghilangkan mudorot ya, supaya akhlaknya itu kita tidak menjatuhkan orang lain yang tidak bersalah, tidak saling jahat kepada orang lain ya, tapi saling kemanusiaan. Ya, sekali lagi saya minta maaf jika ada salah dalam pendapat saya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa subscribe channel saya, Firman Aditya 37. Terima kasih. Salam.